Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hilmi Mufid. Di sini kita pada pagi menjelang siang ini kita sedang berada di wilayah Lembah Maruyung atau lebih kita kenal sebutan dengan Gunung Maruyung. Nah, tempat wisata ini berlokasi di Desa Karangsari, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap. Di sini saya akan mempromosikan wisata sejarah yang ada di sini, yaitu wisata sejarah kepurbakalaan dan wisata alamnya yang bisa kita lihat sendiri, sungguh menakjubkan. Ya, ayo kita langsung saja ikuti saya ke atas Gunung Maruyung. Kita akan berwisata sambil berziarah di sana. Ayo ikuti saya. Inilah medan yang harus kita tempuh. Kita lewat jalan ini masih dalam tahap pembangunan dan mudah-mudahan sebentar lagi pemerintah kabupaten menggelontorkan dananya untuk membangun jalan wisata ini. Nah, di atas sana ada 3 tempat wisata sejarah yang akan kita kunjungi, yaitu 1 Mungkal Banteng, 2 Cikahuripan yaitu sumber mata air kehidupan, yang ketiga adalah situs Batu Bumi atau Bumi Segandu. Ayo kita lanjutkan perjalanan kita. Ayo guys, semangat. Ya pemirsa, kita sudah sampai di puncak Gunung Maruyung. Kita bisa saksikan bersama. Kita lihat tuh di sana gerbang masuk dihiasi dengan pohon-pohon rindang. Nah, ini adalah ciri khas suasana keramat yang ada di Jawa Tengah. Ayo kita langsung saksikan bersama-sama. Ayo. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit hal-hal yang ada di sekeliling kita. Salah satunya adalah, pertama, saya akan menjelaskan tentang pohon yang ada di sekeliling kita atau flora yang ada di sini. Ayo. Nah, bisa kita saksikan bersama. Ini adalah pohon serengseng namanya. Bahasa Indonesia juga adalah pohon serengseng. Nah, ini adalah flora endemik asli Cilacap. Nah, bisa kita saksikan ini adalah saung bagi tempat istirahat para peziarah. Namun ini sudah terbengkalai ya, karena masyarakat di sini belum mendapatkan dananya, dan mudah-mudahan secepatnya agar bisa diperbaiki. Nah pemirsa, ini adalah pohon yang diperkirakan umurnya sudah berusia ratusan tahun. Nah, ini dipercaya oleh masyarakat lokal sudah ada sejak dari zaman kerajaan dahulu Pajajaran. Ini kita bisa saksikan bersama, ini adalah pohon tapi ada lubangnya. Nah, lubang ini dipercayai oleh masyarakat lokal apabila ada airnya di sini, itu airnya mempunyai karamat atau karomahnya. Itu
tergantung pemahaman dan kepercayaan dari kita masing-masing. Kita sudah sampai. Nah, ini adalah puncaknya, puncak Gunung Maruyung. Inilah lokasinya pemirsa, bisa Anda lihat di sekeliling kita. Tempatnya sangat luas dan datar, dan ini adalah tempat yang paling cocok untuk bermeditasi, untuk menenangkan pikiran kita dan agar menghidupkan jiwa spiritualitas kita, mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Nah, ini yang dikelilingi pagar ini, itu adalah tempat sucinya yang diyakini oleh sebagian besar masyarakat Kabupaten Cilacap. Ini adalah Gunung Maruyung sebagai pusat tanah Jawa atau pusre tanah Jawa. Nah, di sini dahulu menurut kepercayaan lokal dan menurut buku-buku naskah kuno yang ada sampai lestari sampai saat ini, adalah dulu Gunung Maruyung ini adalah tempat sidang para wali dan para ratu setanah Jawa sebelum diputuskan mereka menguasai wilayah mereka sendiri-sendiri. Nah, teori ini dibuktikan dengan kondisi alamnya yang letak geografisnya ada di pegunungan dan tempatnya sangat luas. Ini dibuktikan sebagai tempat sidangnya para ratu dan para wali di tanah Jawa sebelum masuknya agama Islam ke Pulau Jawa. Tepatnya masih agama Hindu dan Buddha. Ayo kita berkeliling. Di Gunung Maruyung ini adalah tempat bersemayamnya Sang Ratu Kuncung Putih Maruyung yang diyakini sebagai Dangyang Tanah Jawa. Dan dahulu di sini berdiri suatu peradaban yang sangat kokoh. Namun peradabannya bukan peradaban Islam, melainkan peradaban Hindu. Di puncaknya tidak ada situs, namun melainkan di sini adalah petilasan Sang Ratu Kuncung Putih Maruyungnya, dan di sini adalah pusat dari tanah Jawa. Nah, ini dilingkari oleh pagar bambu, lingkaran sucinya. Kita tidak boleh masuk ke dalamnya, hanya bisa di sekelilingnya. Ada beberapa versi yang menjelaskan tentang Gunung Maruyung ini. Kalau menurut versi Babad Sunda kuno, bukan versi Maruyung sendiri, ini adalah tempat mampir Sang Ratu Kuncung Putih apabila dari kerajaan Galuh hendak ke Jawa, dan beliau mampirnya di sini. Dan menurut versi Islam juga, Gunung Maruyung ini adalah tempat para waliullah dahulu, para sultan, para wali Allah yang ada di Pulau Jawa, yaitu para wali sanga. Apabila sebelum mereka menyebarkan agama Islam di daerah masing-masing, mereka itu berkumpul di sini. Sedikit mirip dengan cerita yang berdasarkan naskah asli Gunung Maruyung ini. Hanya berbeda pendapat sedikit. Di sini ada batu dua menunjukkan gerbang utamanya apabila kita hendak masuk, namun kita saat ini tidak diperbolehkan masuk ya, karena ada sesuatu hal yang tidak bisa diceritakan. Nah, di sini kita kalau masuk ini lewat sini bisa Anda saksikan. Nah, apabila ada penziarah yang ingin berziarah ke sini atau berdoa di area ini, maka disarankan untuk berziarah dan berdoanya di sebelah sini. Ayo. Nah, inilah tempatnya. Karena kita harus bisa menghargai kearifan lokal yang ada di suatu tempat tersebut, di mana di situ bumi dipijak, di situ langit juga yang dijunjung. Nah, ini apabila ada para peziarah yang hendak melakukan ritual membakar menyan atau membakar dupa, ataupun yang ingin membacakan Yasin Tahlil, adalah di sini, ke sini, mengelilingi ini. Nah, itu tergantung kepercayaan kita apabila hendak melakukan ritual ini.
Ya pemirsa, setelah kita sampai di puncak Gunung Maruyung, kita akan melanjutkan perjalanan kita ke tempat yang akan kita tuju, tempat kedua, yaitu situs Batu Banteng atau Mungkal Banteng. Mari kita lanjutkan ke tempat yang kedua, situs Mungkal Banteng. Ayo. Kita sekarang sudah berada di situs Mungkal Banteng di Gunung Maruyung. Nah, ini dia penampakan situsnya. Bisa kita lihat, ini adalah situs Mungkal Bantengnya ini. Nah, bisa kita lihat secara langsung. Ini batu peninggalan kepurbakalaan dahulu. Nah, yang ini berbentuk banteng, tetapi kepalanya terpotong. Menurut cerita dahulu, Mungkal Banteng ini ketika meletus tragedi PKI di Indonesia, khususnya di Desa Karangsari ini, terjadilah pemberontakan PKI terhadap PNI, yang mayoritas warga Desa Karangsari ini adalah penganut PNI. Nah, sebagai lambang kekalahan atas PNI ini, situs Mungkal Banteng di Gunung Maruyung oleh pihak PKI diruksak, terutama yang kepalanya. Nah, ini bisa kita lihat sendiri. Ini adalah situsnya, mohon maaf. Ini adalah badannya, ini adalah kakinya. Nah, ini di bagian kepala sudah hilang oleh PKI. Dihancurkan oleh PKI karena banteng ini melambangkan PNI. Nah, PKI tidak senang terhadap PNI karena mayoritas warga Desa Karangsari menganut PNI. Jadi sebagai simbol kekalahan PNI di Desa Karangsari, Mungkal Banteng ini, kepala bantengnya ini dimusnahkan dengan cara dibuang oleh pihak PKI sendiri. Nah, ini bisa kita lihat, ini penampakannya. Ini adalah bumi Sagandu, melambangkan arca. Tuh, melambangkan arca. Nah, ini adalah penampakan batu bumi di sini. Nah, di sini ada batu lagi berbentuk lingga. Dan ini alangkah kecewanya kita sebagai generasi muda karena kekejaman PKI, ini semua hancur. Padahal ini adalah bukti peradaban Gunung Maruyung yang sangat agung. Nah, ini berbentuk, ada kaki, ini bantengnya nih, badan banteng, hewan banteng. Nah, ini kepalanya hilang, dan ini adalah batu lingga, dan ini adalah Mungkal Sagandu atau bumi Sagandu yang berbentuk bulat. Ini menyimbolkan adalah penjelmaan dari bumi, dan ini adalah arca manusia, tetapi tangannya putus. Nah, di sini ada peninggalan-peninggalan kepurbakalaan yang masih bisa kita lihat sampai sekarang ini. Nah, sejarah Mungkal Banteng ini yang bisa kita simpulkan adalah dahulu ketika agama Islam belum masuk ke Desa Karangsari atau khususnya masyarakat Pulau Jawa, masih menganut agama Hindu dan Buddha. Nah, sedangkan lembu atau banteng ini disimbolkan sebagai hewan suci dan hewan yang sangat berguna bagi masyarakat dan kehidupan masyarakatnya. Jadi oleh masyarakat dahulu, lembu ini disucikan. Dan dahulu di sini pernah berdiri suatu peradaban atau punden, tetapi berkat bergantinya zaman, peradaban ini telah hancur karena termakan oleh usia. Dan yang masih bisa kita lihat sampai sekarang ini adalah Mungkal Banteng, bumi Sagandu, dan arca manusia. Di sini ada batu lingga. Nah, bisa kita lihat di sini pemandangannya masih asri, dilingkungi
oleh pohon-pohon yang rimbun. Nah, ini dia Mungkal Banteng. Bukti peradaban Gunung Maruyung di Desa Karangsari, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, sebagai peradaban yang sangat luhur masyarakatnya dahulu. Sampai-sampai ini kita masih bisa melihat bukti peradabannya, peninggalan peradabannya sampai masa kini. Nah, diyakini Gunung Maruyung ini adalah peradaban tertua di Pulau Jawa, mengalahkan Borobudur. Karena menurut cerita atau babad naskah Gunung Maruyung ini yang ditulis di dalam daun lontar, ini adalah tempat perkumpulan seluruh para ratu dan para wali sebelum mereka ditugaskan untuk mendiami suatu wilayah masing-masing. Seperti saat ini para ratu dan para wali ini mempunyai daerah sendiri-sendiri. Dahulu sebelum mereka mempunyai daerah sendiri, mereka berkumpul untuk bermusyawarah di sini di Gunung Maruyung. Dan diyakini Gunung Maruyung adalah sebagai pusere tanah Jawa atau pusat tanah Jawa. Alangkah baiknya kita sebagai generasi muda, kita ikut mengembangkan pariwisata daerah sendiri. Kita angkat wisata daerah kita sendiri, baik itu wisata religi, wisata alam, ataupun wisata lainnya, untuk kita lestarikan agar masyarakat umum tahu. Guys, kita sudah berada di lokasi terakhir, lokasi ketiga, yaitu situs air kehidupan atau Cikahuripan. Nah, yang berlokasi di bawah petilasan Mungkal Banteng atau situs Batu Banteng. Nah, bisa kita lihat di sini sudah dibangun musola, disediakan bagi para peziarah yang hendak melaksanakan bersih-bersih. Ini sudah disediakan tempatnya. Nah, ini adalah penampakannya. Nah, sudah terdengar suara gemericik air. Nah, ayo kita langsung ke sini. Nah, ini penampakannya. Musola. Bukan musola, namanya kalau di bahasa Sunda namanya langgar. Berbentuk panggung. Nah, ini namanya Cikahuripan. Konon menurut cerita, Cikahuripan ini berasal dari ketika para wali Allah sedang melaksanakan kumpulan atau sidang di Gunung Maruyung. Para wali dan para ratu merasa kesulitan untuk mendapatkan air, karena air adalah sangat penting bagi elemen kehidupan. Nah, kisah para wali tersebut mengeruk tanah, dan kemudian berkat karomah beliau-beliau, karomah para wali Allah, dengan izin Tuhan keluarlah air yang sampai sekarang air ini masih ada, dan diyakini oleh sebagian masyarakat dan para peziarah air ini adalah air yang membawa berkah. Nah, air ini mengalir ke bawah yang menyambung ke desa yang ada di bawahnya, dan ini dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Karangsari untuk memasok air kebutuhan. Walaupun musim kering, sumber mata air ini tetap tidak mengalami keringan atau tidak mengenal musim. Airnya selalu ada dan berwarna jernih. Ini ekosistemnya masih terjaga. Di atas ada hutan bambu. Gunung Maruyung disediakan oleh Tuhan untuk
berziarah, mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Di samping kita berwisata religi, kita bisa berwisata alam. Karena alamnya di sini masih sangat asri. Berada di atas pegunungan Kendeng yang membentang membelah Pulau Jawa sebagai pembatas antara Kabupaten Cilacap dan Brebes. Di Gunung Maruyung ini ada beberapa tempat wisata dan situsnya, tetapi telah dimusnahkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, seperti pemusnahan situs Sang Hyang Bedil atau batu yang berbentuk pistol. Itu dimusnahkan pada zaman DITII. Itu dimusnahkan oleh para anggota DI. Dan situs Batu Banteng pun yang barusan kita lihat di sana, itu tinggal tersisa batu. Ada beberapa batu yang berbentuk ceper, bulat, dan batu yang satu itu yang ceper, tengahnya itu berlubang seperti Lingga dan Joni. Sedangkan yang batu bulat tersebut barusan itu adalah kita kenal sebagai bumi Sagandu, yang menunjukkan bumi, batu bumi, melambangkan batu bumi. Dan Batu Banteng sendiri pun itu mempunyai sejarah seperti yang telah tadi saya jelaskan. Dahulu di situ terdapat suatu peradaban kuno yang ada arca bantengnya. Namun karena sudah berbeda zaman dan ada tangan-tangan yang jahil, maka yang tersisa hanyalah kepingan-kepingan batu. Tapi masih kita bisa jumpai sampai sekarang ini. Dan ini yang terakhir adalah Cikahuripan, bisa kita lihat. Nah, ini sampai saat ini pun airnya masih ada, masih bisa kita rasakan, masih bisa kita manfaatkan. Ini sudah alangkah baiknya jika kita sebagai generasi muda harus bisa melestarikan hasil ataupun yang telah dilakukan oleh leluhur kita. Di antaranya kita bisa dengan menjaga lingkungan sekitar wilayah ini dan ekosistemnya, dan tanpa mengurangi sumber keaslian sejarah tersebut. Dan kita sebagai generasi muda harus melek sejarah, karena sejarah sangat penting bagi kehidupan manusia dan sebagai pengingat bagi generasi yang akan datang. Sekian dari saya, Hilmi Mufid. Terima kasih. Mohon maaf sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.